Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana dari Prodi S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gombong. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan herbal saat pandemi. Eh, Menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini, yaitu salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan ketahanan masyarakat melalui kesehatan tubuh perorangan. Daya tahan tubuh dapat dijaga dan ditingkatkan melalui kebiasaan hidup sehat. Yang pertama yaitu dengan menjaga kebersihan, menjaga asupan gizi yang baik, dan yang ketiga yaitu penggunaan suplemen kesehatan dan ramuan herbal atau obat tradisional. Penggunaan obat tradisional atau suplemen kesehatan itu ditujukan untuk memelihara sistem kekebalan tubuh yang baik. Sedangkan bila ditujukan untuk memperbaiki sistem kekebalan tubuh diperlukan pada saat kondisi tubuh tidak baik. Jadi, penggunaan herbal ini hanya untuk memperbaiki, tidak untuk mengobati. Jadi baik sekali untuk menjaga imunitas tubuh kita pada saat pandemi saat ini. Nggak cuma di Indonesia saja penggunaan herbal, yaitu di luar negeri juga sudah memberikan pengobatan herbal, yaitu dengan di Amerika Serikat itu jamu itu menjadi primadona pasar minuman. Kemudian omset jamu di pasar global pun juga banyak sekali ya pendapatannya dan menguntungkan sekali. Dan permintaan pasar terhadap minuman jamu itu melonjak pada saat pandemi, saking banyaknya kebermanfaatan dalam ramuan herbal tersebut. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mengklaim khasiat apa saja sih obat tradisional pada saat pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan yang pertama, yaitu dengan pemeliharaan kesehatan, yaitu dengan preventif, promotif, dan rehabilitatif. Yang kedua yaitu pengobatan penyakit atau traditional treatment. Yang ketiga yaitu adalah pengobatan terbukti secara ilmiah. Jadi preventif itu adalah upaya pencegahan tindakan untuk menghindari berbagai masalah kesehatan yang mengancam nyawa di masa yang akan datang. Begitu pula dengan promotif, maaf salah, promotif itu adalah pencegahan suatu masalah kesehatan atau penyakit. Jadi ini adalah suatu pencegahan, yaitu dengan pemeliharaan kesehatan. Kemudian ini adalah pemanfaatan tanaman obat. Pemanfaatan obat ini dalam keputusan FROTI yaitu Formularium Ramuan Obat Tradisional Indonesia melalui keputusan Menteri Kesehatan, yaitu diarahkan untuk memelihara kesehatan dan membantu mengurangi keluhan yang diderita. Hal ini sesuai dengan strategi pembangunan kesehatan masyarakat, mampu memelihara kesehatannya serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri. Seperti itu. Ini adalah petunjuk pemanfaatan tanaman obat dalam sediaan segar maupun sediaan jadi. Jadi ada tanaman obat dalam sediaan segar maupun sediaan yang sudah dikemas. Yaitu yang pertama, dalam bentuk sediaan perlu memperhatikan pemilihan jenis tanaman, komposisi bahan, takaran yang tepat yang sesuai dengan racikan ramuan, kemudian pengolahan tanaman obat itu dimaksud harus memperhatikan kebersihan. Jadi dalam pembuatan tanaman obat itu harus menjaga kebersihan, termasuk peralatan yang digunakan dan cara pengolahan yang benar dan baik. Ini setelah itu pemanfaatan obat tradisional dalam bentuk sediaan jadi harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu obat tradisional harus memiliki izin edar dari BPOM ya. Kemudian bentuk fisiknya produknya itu harus bagus, baik,
kemudian tidak rusak, tidak bocor, dan tidak lusuh. Seperti itu. Ini adalah contoh khasiat tanaman obat. Saya tidak akan mengulas banyak, yaitu yang pertama adalah untuk daya tahan tubuh, yang kedua yaitu untuk darah tinggi, yang ketiga yaitu untuk diabetes, dan yang keempat untuk mengurangi keluhan batuk, yang kelima adalah untuk mengurangi keluhan flu, dan untuk yang keenam yaitu untuk mengurangi keluhan sakit tenggorokan. Yang ketujuh untuk meningkatkan produksi air susu ibu atau ASI. Sebenarnya banyak sekali pemanfaatan ramuan herbal untuk daya tahan tubuh ini, yaitu termasuk jahe merah, rimpang kunyit, kemudian rimpang temulawak, daun kelor, kemudian daun pegagan, bawang putih. Ini banyak sekali efek dan manfaatnya, termasuk pada saat pandemi seperti ini. Sangat-sangatlah dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian ada rimpang kencur, jeruk nipis, madu, secang, rosella, meniran. Ini madu sangat sekali bermanfaat, yaitu sebagai meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan merangsang produksi sel kekebalan tubuh. Kemudian ini adalah cara-cara untuk pembuatan ramuan tradisional, yaitu bisa aja dicuci dulu bahannya dengan bersih, yaitu bahan segar kira-kira 2 kali lipatnya untuk meningkatkan jumlah kandungan senyawa di saring, herbal dicacah atau diiris kecil atau dihancurkan atau digiling atau dibuat sebagai serbuk. Seperti itu. Kemudian ini adalah modifikasi. Jadi itu dengan dicampur itu bisa, ramuan tradisional itu dengan dimodifikasi untuk sebagai peningkat rasa seperti dengan pandan, jeruk, serai, karamel, atau susu. Kemudian sebagai pemanis seperti madu, gula pasir, gula batu, daun stevia, atau pemanis sintesis rendah kalori lainnya. Kemudian ini adalah bagian tanaman yang sering sekali yang dapat digunakan sebagai obat, yaitu rimpangnya seperti jahe merah, jahe, temulawak, kunyit, kencur, dan lengkuas. Umbi-umbian seperti bawang putih, kalau bawang merah langka sekali. Kemudian kulit kayu seperti kayu manis, batang, serai, daun, kelor, katuk, pegagan. Kemudian kalau buahnya itu yaitu jambu biji, lemon, jeruk nipis. Kemudian herbalnya itu seluruh bagian tumbuhan di atas tanah terdiri dari batang, daun, bunga, dan buah, yaitu adalah meniron. Biji-bijiannya itu contohnya adalah jintan hitam, seperti obat tradisionalnya yaitu disebut dengan habatus sauda. Ini adalah cara pembuatan minuman ramuan tradisional, yaitu biasanya dengan diseduh, yaitu biasanya juga dibuat dengan infusa atau dekokta. Seperti itu. Kalau dekokta sama infusa itu bedanya apa? Bedanya adalah jika dekokta itu direbus menggunakan air selama 30 menit. Tetapi jika infusa itu direbusnya dengan air selama 15 menit. Nah, ini adalah perlengkapan pada saat pembuatan sediaan segar. Lanjut aja. Ini adalah resep-resep pembuatan ramuan herbal untuk daya tahan tubuh. Saya kira untuk teman-teman sudah pada bisa karena hanya antara dengan dikokta atau infusa atau dengan diseduh. Itu mudah sekali. Ini adalah cara pembuatan dengan jahe, pegagan, temulawak. Jangan lupa diberi madu. Pokoknya madu itu adalah resep pemanis yang sangat baik sekali. Nah, masih banyak sekali ramuan-ramuannya.
karena ini adalah wedang secang yang biasa saya gunakan, dan teh rosella itu enak sekali. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Maaf apabila saya ada salah kata maupun yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Saya kira sampai di sini. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.